anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan praktek baik dari guru CDP kita yaitu Ibu Elsa Asari dalam menyampaikan materi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kemudian selamat berakai salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada roh dan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang melafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini kata-kata mukadimah tidak akan saya perpanjang. Langsung saja kita pada acara kegiatan kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Elsa Asari mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Elsa Asari dipersilakan. Terima kasih Ibu Vera. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Sasaran Pasisya ini. Salam beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Sasaran Pasisya dan yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 2 Sasaran Pasisya. Dan sebelum saya memulai diseminasi ini, kita awali dulu dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum acara kita buka, marilah kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun diseminasi kita pada siang hari ini, praktik baik kita pada siang hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, kita awali dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama kita. Nah, dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, transfer pengetahuan, tapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Nah, oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi
Seperti yang kita ketahui, guru itu menuntun, bukan menuntut. Nah, konsep dasar dari budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mari sama-sama kita lihat per materinya. Kita mulai dari yang pertama. Kita lihat yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, biar refresh, nggak nyangkut, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berhawa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi mengontrol murid. Artinya itu kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol murid itu adalah diri dia sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Nah, niat kita memberikan hal-hal baik kepada murid itu tujuannya agar bermanfaat bagi murid. Namun, yang lebih mendalam bagi murid itu adalah hal-hal yang dia temukan sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak memaksa murid itu untuk belajar. Padahal belajar itu adalah kemauan dari hati murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita buat dia merasa yang dia buat itu adalah salah, kita
awalnya kita bucin dulu kan anak-anak. Tidak bisa juga dong. Masuk ke sini. Tapi aku buka. Harusnya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan anak, menciptakan pilihan baru. Kalian pengen apa? Bagaimana pembelajaran yang kalian inginkan? Kemudian model berpikir menang kalah. Beda ambo yang menang, kasih itu yang kalah, dan kecean itu ambo. Jangan kalah, bodoh dan ambo dan ambo guru. Dulu ambo menekan pendidikan lain, asam garam pendidikan daripada itu. Kan? Harusnya modal berpikir kita tenang, murid pun senang. Kita menang, murid pun menang. Kemudian, nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi dari dalam diri dia itu yang kita inginkan. Disiplin itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ada penghargaan, tapi dia ingin menghargai diri dia sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, dari agama, latar belakang maupun budaya. Ada beberapa kategori. Ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari organisasi, ada dari life skill. Kita lihat dari profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, segala kritis, kreatif. Nah, itu yang kita harapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid-murid kita. Kemudian kita berharap murid-murid kita itu punya toleransi, rasa hormat menghormati, integritas, mandiri,
kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kenapa anak itu seperti itu? Pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, semua usaha terbaik yang kita lakukan itu punya alasan masing-masing. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan, kesehatan. Ada anak yang untuk datang ke sekolah dia harus jualan gorengan dulu pagi-pagi. Kira-kira kalau pagi udah diisinya dengan aktivitas, pas datang ke sekolah energinya masih full atau sudah berkurang? Sudah berkurang. Kita harus memahami anak yang seperti itu. Ada anak yang pulang sekolah dia langsung ikut orang tuanya ke kebun mendodos, membuat brondol, membuat karambir. Kita harus memahami anak-anak yang seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ada anak yang mencari perhatian apa aja. Kadang-kadang ya namanya kita manusia ya, terabaikan, tambah menjadi-jadi. Ternyata di rumah dia nggak dapat kasih sayang atau kurang kasih sayang. Orang tuanya mungkin sibuk atau orang tuanya nggak ada di sini. Terus kita pahami anak seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada anak yang kelas 7 kemarin, loh, menurut kita sampai di kelas 9 dialah yang rajanya. Menurut dialah yang bangganya. Dia ingin berteman dengan teman-teman yang geng terkenal. Ternyata dia butuh penguasaan. Anak-anak seperti itu kita jadikan dia ketua kelas. Gak apa-apa ketua kelas kita ganti sekali sebulan, gak apa-apa. Sekarang si Rafif ketua kelas, bulan besok si Wahyu kita jadikan ketua kelas, agar penguasaan dirinya bisa tersalurkan, karena itu merupakan kebutuhannya. Nah,
aman-aman saja. Ternyata di dalam dirinya itu dia merasa ingin Berkuasa, ingin berkuasa, ingin dianggap. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Jadi kalau Ai masuk kelas, ayo Pak Arafif siapkan. Kalaupun masih ada cengengesan atau slang bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi sudah, kalau dengan Ai sudah mulai ada perubahan. Ayo Rafif tolong atur kelasnya, ikut dengan izin selengkap. Jadi kasih dia tuh kepercayaan memimpin. Nah, kemudian tipe-tipe si Jadid, tipe-tipe si Jadid, dia kasih sayang. Kalau kita sayang sama dia, insya Allah bisa. Radian, iya, dia butuh diperhatikan. Oke, kita coba memahami apa kebutuhan dasar dari anak-anak kita ini. Begitu juga dengan kita terbiasa mengabaikan anak-anak yang kita rasa pintar. Contoh Zizi. Ya, contoh Zizi. Kita merasa udah aman tuh, IQ-nya udah aman, kemampuannya Sudah kita sudah aman. ternyata anak-anak pintar pun dia punya kebutuhan. Dia butuh kasih sayang. Di rumah dia nggak dapatkan kasih sayang. Untuk bertahan hidup atau untuk makanan ini tuh kita pagi, nggak apa-apa tuh kita biasakan. Tanya sarapan nak,
efeknya dalam pembelajaran tidak ada. Anak itu datang ke sekolah untuk belajar. Nah, itu kalau hukumannya, semoga semakin hari kita bisa mengurangi bahkan meniadakan hukuman. Hukuman ini boleh atau nggak boleh, tapi untuk hal-hal yang sudah melampaui batas. Apa contoh yang sudah melampaui batas? Narkoba, pelecehan seksual, Tindak kriminal. kriminal, boleh kita lakukan hukuman. Tapi kalau masih yang standar, yang masih bisa kita restitusi terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini lebih tinggi tahapannya dari hukuman. Dia sudah terencana, sudah disepakati antara murid dan siswa sesuai dengan peraturan. Namun murid itu masih tetap juga tidak nyaman. Itu kalau konsekuensi. Ya, kita memantau, jangan tidak peraturan ini. Kita pantau, guru sebagai pemantau. Apa contoh dari konsekuensi ini? Kira-kira kalau di sekolah kita, Misalnya dia Kak sudah absen 3 kali. ah, Kita harus keluar pada itu kan. ya, itu bentuk dari konsekuensi. Anak dan guru sudah sama-sama tahu. Kita tinggal ngecek kehadirannya aja. Nah, itu bagian dari konsekuensi. Nah, ini kita harapkan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kolaborasi antara guru dan siswa untuk mengajarkan murid mencari solusinya. Dia tahu, hal yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan dan dia punya solusi untuk menghapuskan kesalahannya ini atau memperbaiki kesalahannya dengan harapan pada saat dia kembali ke lingkungannya dia punya pribadi yang lebih kuat. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita menilai diri sendiri. Di posisi kontrol mana saya? Kita lihat yang pertama, tipe penghukum. Jadi, kita tahu kan apa hukuman kalau tidak buat PR? Surais, apa peraturan sekolah apa? Nah, kita tinggal tanya aja. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah Adinda karajuan lah tugas kok. Beko kan merang ibu deh kepala sekolah kalau tidak Adinda karajuan. Kan merang ibu beko dek guru piket. Kan merang ibu beko dek wali kelas Dinda. Karena anak mau mengerjakan. Tapi kan karena dia kasihan sama kita gara-gara bu beko. Ada kan dia ibu tuh. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Oh iya, pemantau ini tadi. Kalau yang tadi kan penghukum ini, kalau tidak buat PR, ini hukumannya. Nah, itu yang penghukum. Kalau pemantau itu tadi, jadi apa
menyeluruh. Kemudian dia berupa pernyataan universal. Kemudian dia dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian tidak banyak-banyak keyakinan keras itu, asal mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kondisi sekolah bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian semua warga, kalau keyakinan sekolah, semua warga sekolah kita libatkan, baik itu guru, kepala sekolah, karyawan, komite, kita libatkan. Kalau keyakinan kelas, guru atau wali kelas, murid yang kita libatkan. Kemudian keyakinan kelas ini kita pantau dari waktu ke waktu, masih kecedak keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, keyakinan kelas itu kan tidak perlu banyak kan, asal diingat. Dan bahasanya abstrak, bersifat abstrak. Contohnya, kita tanya dulu anak-anak itu, apa pengennya keyakinan kelas kita? Bisa bu ambo nak dinyo ambo dulu. Tugas ambo dicontek kawan. Pak bu ambo nak dinyo dulu. Pena ambo dipinjamkan. Itu kan sama kan, dia nggak pengen barang-barang dia atau kepunyaan dia diambil oleh temannya, dipakai. Kira-kira apa kalimat agar dia bersifat abstrak? Kira-kira yang mengandung nilai kebaikan. Saling apa? Saling dia tidak mau dia dipinjam. Iya, bagus, saling mengerti, saling menghargai, bisa terjadi satu keyakinan kelas. Nah, kemudian nih di kelas kita sama-sama beli makanan, makan bersama. Nah, itu tuh apa tuh bahasa keyakinan kelasnya? Berbagi. Iya, berbagi. Murid dan siswa saling berbagi. Berbagi apa saja? Boleh makanan. Nah, kemudian pokoknya berbagi hal-hal yang positif ya. Jadi keyakinan kita itu bersifat abstrak ya, bukan tidak boleh mencontek. Kan seperti itu kalimatnya, tapi kalimat-kalimat yang mengandung nilai kebaikan. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita menjembatani apa yang pengennya. Kalau kami di IPA, belajar IPA di awal pembelajaran kemarin itu udah buat kesepakatan kelas. Perlu nggak banyak-banyak. Yang penting anak-anak tahu ya apa-apa yang diinginkannya yang sudah disepakatinya. Nah, kemudian, ini segitiga restitusi. Guru dalam menyelesaikan
pribadi yang lebih kuat. Nah, apa contoh dari restitusi itu? Nih, menstabilkan identitas. Datanglah si Aska sama si Dava habis bertinju di kelas. Kita proses di kantor. Awalnya kita tanyakan dulu, Mbak, kok sampai bertinju si Aska Dava? Iyo, ingin menyanyi-nyanyi ambo. Sekali mau dinyanyi ambo. Oh, itu ya. Baca tuh kalau dinyanyi aku loh. Jadi walaupun Dava ini udah minggu gitu lah, namun dia tidak tambah down pas masuk kantor itu. Dia masih bisa stabil identitasnya. Berbuat salah itu wajar. Tapi jangan kita bilang wajar tuh dengan celengan pula kita tambah dan masalah. Ya sudah ibu tuh tak sampai kayak gitu pula. Sesuaikan dengan ekspresi kita. Oh ya, berbuat salah itu wajar. Kalau manusia bersifat hilaf, tapi dengan pembawaan yang tenang kita membawakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya dapat mengerti itu. Nah, udah stabilkan yang dari emosinya apa, meludak-ludak, meludak, akhirnya ada stabil. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, menurut Dava Pak, sampai terjadi mode itu. Iya Bu, menyanyi-nyanyi ya, menyanyi-nyanyi kamu apa basuhan anak? Nyanyiannya Bu. Oh, menurut Dava, elok tuh meninju kawan. Kalau dia cerita indah Bu, gila kamu, emosi yang Bu tadi Bu. Lagi validasi bahwasanya dia tahu meninju itu tidak elok gitu. Nah, juga kita restitusi. Nah, terakhir tanyakan keyakinan. Nah, menurut Dava yang elok, kita yang nanya ke dia, ya kok aku minta maaf kata si Aska dan mau ulang gitu. Dia bisa mendapat. Apa ya ke Aska Pak? Jadi Aska. Nah dia, iya aku menyanyi dia some, macam dia some nanya emosinya Bu. Oh Dava baga, dia Dava si Aska baga, Aska nih, mak dia Dava apa mungkin kok Dava sedang bad mood, sedang enak hati. Kita validasi. Menurut Aska boleh itu ya Bu. Nah, apa yang Aska lakukan lain sama aku dari harga
kerjaan, aku bilang tidak bisa lah, itu menangis lah. Oh, kata Bu Ai, selanjutnya dong ya, selamat ya. Terus itu untuk menstabilkan identitas Delphi. Kemudian apa Abai tanya kira-kira berbangga diri itu baik enggak? Tidak aku kalau sombong dan kita itu. Kemudian validasi tindakannya salah itu. Jadi dia memahami, dia mengaku kalau tindakannya salah. Kemudian yang terakhir apa yang dapat dilakukan sama Islam selesai kita menghargai keputusannya dan dia kita mau sama Islam maka berteman kembali. Selesai kan? Iya. Tidak ada dendam-dendaman dan dia pun mengaku kalau yang dibuatnya itu salah. Iya. Nah itulah restitusi yang pernah kali lakukan. Nah demikian Bapak Ibu untuk materi budaya positif ini. Kita masih ada waktu untuk sesi pertanyaan dan diskusi. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Saya bertanya mengenai Ya, dengan kelas. tadi kan dijelaskan bahwa kita itu perlu juga membuat keyakinan di dalam kelas. Contohnya misalnya apa yang diinginkan anak kita kolaborasikan, kita diskusikan. Misalnya kita tanya anak-anak itu inginnya kita buat keyakinan kelas itu seperti apa? Sampai kita tanya seperti itu sama anak. Kemudian ada anak misalnya yang bilang ini Bu, tapi kalau ingin belajar itu Bu nggak usah belajar apa Bu, mencatat saja seperti itu misalnya. Kita belajarnya Bu main santai saja. Kemudian kalau saya Bu keyakinan kelasnya boleh datang terlambat seperti itu misalnya anak itu yang bisa. Kalau datang terlambat tuh nggak usah ditunggu seperti itu. Karena kan kita kan kalau sudah ada di dalam lokal anak yang datang terlambat kadang kita suruh ke meja kita itu proses. Kalau misalnya ada anak yang meminta seperti itu, dia minta mau gimana dia enaknya saja. Karena kita meminta dia yang memintakan, bagaimana kita memilah dari setelah kita catat di papan tulis misalnya apa yang diinginkan anak itu, nanti kami ingin boleh makan di lokal Bu, kami ingin boleh masuk terlambat Bu, kami ingin boleh sambil bernyanyi-nyanyi seperti itu misalnya sudah kita catat di sana. Kemudian gimana cara kita memilahnya untuk menolak keyakinan yang sudah diinginkan anak ini bisa kita pakai. Nanti kalau tidak ada yang terpakai, jadi kita yang kami yuk lagi jadi bantahan. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaan Bu Vera. Nah pada saat pembuatan keyakinan kelas, ya banyak tuh anak pengen seperti ini karena dia butuh apa? Kesenangan kan? Dia pengen senang aja. Nah kita lihat. Nah ayo anak-anak ibu kita lihat dari harapan Ananda yang ingin masuk terlambat tidak dihukum, kira-kira masuk kemana nilai-nilai kebajikannya sih bisa kita tampilkan. Nah, kita pengen yang positif ya nak. Kalau ada ya nggak apa-apa kita masukkan. Nah, kita beri negosiasi dengan anak-anak itu. Dia yang pengen, dia yang mendapat jawaban sendiri. Nah, kemudian misalnya untuk membuat kalimatnya yang supaya kalimatnya menjadi positif, disiplin positif gitu kan. Contoh misalnya kita yang sudah masuk, kita sebenarnya tidak ingin anak itu masuk terlambat. Ya, kita bikin keyakinan kan dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak dan dilarang, jangan
terlambat atau tidak boleh datang terlambat seperti itu. Gimana kalimatnya supaya anak itu mengingat bahwa terlambat ini tidak boleh, tapi kita tidak membuat kata larang. Apakah kalimat positifnya seperti apa contohnya? Ya, siapa yang bisa memberikan ide? Supaya anak itu tetap waktu, tapi di dalam keyakinan kita bikin dilarang atau terlambat. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin masuk tepat waktu, mungkin seperti itu. Ya. Masuk tepat waktu boleh. Atau siswa menghargai guru dengan cara menunggu guru di dalam kelas. Masuk kalimat menghargai, kata menghargai. Boleh? Yang penting kita jangan ada kalimat-kalimat negatif. Jangan dilarang, tidak boleh menghargai waktu. Bagus, berkomitmen menghargai waktu. Hanya di situ. Masuk tepat waktu, pulang pun kita harus tepat waktu. Jangan nanti pulang lewat 5 menit. Nah, saya sama lain, sama lain ya, lain. Mati. Jadi kita Kurang waktu dah hari itu. Ada lagi? Kalau menurut itu Pak Sabar tadi karena itu kekurangan waktu bukan yang lain. Kalau tidak dari awak, dari anak itu masalah ini kekurangan waktu yang awak kan ada sebenarnya harusnya kan berubah banyak. Tapi anak yang meminta kan berubah. Kalau anak itu meminta setuju semua, dirasa nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari setengah yang nggak setuju, lebih baik kita evaluasi lagi. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan Ibu? Tapi kalau harus saja. Nah, apa itu? Jadi karakter dari itu. Contohnya kan tapi semakin lama jadi kan kalau saya Pak memeriksa itu tadi kan memeriksa kakak tanya mencari tidak dengan waktu buatkan bilangan dari yang terbesar yang terkecilnya tentu berada. Sementara latihannya ke 100 sudah dari 50 100 apa sih kah? Dia sebelum hatu dengan contoh soal yang sama dengan itu ada yang berbeda pas diuhakan kita nol asal bisa Belum bisa menerima. memang mereka asal itu kok misalnya boleh jadi orang mau dengar itu bayang menit tanpa terjadi kalau tidak tahu kamu jadi kamu Macam menghadapi iya lah udah benar Ada safari. nah itu kan yang kalau di sekolah kok itu rasa senang bahagia apalagi yang kenalkan cewek lalu maksudnya datang kredit yang ada yang ngomong itu amal itu nak beranggung tapi orang yang juga kalau tidak lain aja kan kalau lain aja kan sudah beda sama abang gue artinya termasuk lebih tinggi kebutuhan kesehatan sama umur ya daripada senang Kalau di berkebet si Pak Risiko lebih pengennya lebih dihargainya dengan Sekarang cari di pekerja. sekolah daripada di lingkungan keluarganya. iyo Maksudnya dia harga diri tadi masuk. Itu lebih dianggap di sekolah kok. Oh inilah warisan sebenarnya. ingin mencari perhatian lah ngapain kok pada udah Penghargaan harus lebih tinggi di sekolah daripada di lingkungan keluarganya Pak. Di lingkungan keluarga kok ya dengan karakternya seperti itu kan ya dalam hati lagi langsung diputus lagi pembatalan kita yang berkenaan. Tapi kalau di sini teman-temannya menerima oh itu ya Paris dengan adanya dia. kira-kira kan apalagi sih banyak yang Kalau dia perempuan kan senang idenya kayak gitu. dari Paris ibu ada pertanyaan apa
saya pas itu bapak sudah dari sekolah itu dua apa jadi baik pada habis tertekan bu tertekan nggak suka gitu Karena lingkungan itu tak menerima dia kan. iya dia akan dia mau perempuan sebentar sih dari mana bikin jenuh Kalau Ai menilai Faris itu ambil hatinya nih. Ambil hatinya. Ai lagi berusaha tuh mendalami Faris itu. Kalau sama ibu-ibu sama apa-apa ada nggak? Kalau tiba sahabat kamu ini salah menjawab. Itu. kalau saya ini maksudnya kalau ibu saya aku jadi mak kalau Jadi Ai berpikiran bisa dihasil anak-anak. Pastilah tersentuh hatinya mungkin anak-anaknya menuju Ai ya seperti itu Faris tuh dikajanya wak di salamannya wak. Jadi pengen berusaha mendalami Faris seperti apa gitu. Orang pengen kan punya jadi yang sederhana, jadi yang maco, jadi yang maskulin aja lah. Kayaknya Ajari maksud sama kayak kakak bilang kan. Tabiat anak ini udah ada dari lahir. Kita hanya memperjelas garis itu aja. Yang akan merubah Faiz itu cuma waktu. Kita hanya berusaha menuntun dia bagaimana caranya dia tetap baik di SMP sampai sekarang. kami ada terbuka Tidak bisa kita merubah karakternya udah dari lahir dia dalam. dengan waktu yang bersama sebelumnya. Cuman yang perlu kita luruskan, istilahnya Faris ini pertama yang kejadian dia dengan teman ini, sebisa mungkin berusaha kita meminimalisir. Gitu. Kadang-kadang kawan kan ada yang senang diganggu, ada yang enggak. Iya. Cik lain patroli tidak patroli kan Dan misalnya itu. Kapan kan? Sekarang kita biar ada itu karena Nah, soal perkenalan kan ada yang ada TK di kelas itu. Nggak pakai penutup ini. Oke, saya nak sekolah pakai kalau mau ibu bonya. Amun kenapa ibu angkat bunda bunda. Kenapa? Tidak tidak. saya maksudnya sudah Ada. tadi kan 58 menit ya. Ada. ya tadi kan itu. Udah. Nah, ini di bahasa kita ini katanya ya. Ya, kita baiklah demikian Bapak Ibu hebat, terima kasih untuk waktunya dalam kegiatan berbagi praktik baik ini. Semoga